project, dan project. Setelah project Pak Jenderal, ini selanjutnya adalah project Pak Haji. Giveaway minggu ini, gue bersama dengan Oki 08. Giveaway-nya adalah Ravidopora Tetra Sperma seharga Rp1 juta. Monstera Deliciosa seharga Rp1,5 juta. Philodendron squamiferum seharga Rp1,5 juta. Epipremnum skeleton K seharga Rp2 juta. Dan Monstera dubia seharga Rp4 juta. Ditambah uang tunai Rp5 juta untuk 10 orang pemenang. Syaratnya adalah, ayo subscribe The Hakim Channel, The Hakim Safiari, The Hakim Junior, dan juga The Hakim Story. Plus, ayo dong follow IG-nya Mas Oki, OKKIE08. Terus, komentar di semua video di 4 channel gue. Ditambah juga alamat IG kalian, oke? Hari Selasa, kita tentukan siapa saja pemenangnya. Bye-bye, Assalamualaikum. Jangan lupa ya untuk subscribe juga The Hakim Junior, The Hakim Safiari, dan juga The Hakim Story. Karena setiap minggunya kita ada giveaway. Ayo subscribe 4 channel ini. Hai, Assalamualaikum guys. Kita lagi ada di basement bersama dengan Dama Reviuda. Ini dengan Super Mega Tank. Di Super Mega Tank memang terus berkembang. Jadi tidak ada kata berhenti dalam sebuah proses, betul ya? Betul, udah gak berasa juga udah setahun ini. Iya, gue baru sadar ini udah setahun. Dan juga ini lumut-lumutnya sudah mulai hijau-hijau. Kelihatan naturalnya sekarang. Natural, terus airnya juga makin lama makin jernih. Ikannya pun makin lama makin banyak. Oke, thank you buat Scavengers. Nanti kapan-kapan gue ada rencana, setuju gak sih kalau kita ada rescape? Tapi rescape-nya mungkin ya di bawah ya, yang paling bagian atas. Mungkin ya nanti. Jadi akan kita kumpulkan lagi. Mudah-mudahan semuanya ada waktu karena makin lama makin pada sibuk guys. Mas Yoyo, Cak Dodi, Cak Her, Om Wendy, Om Ewin, Dama. Udah ya? Udah. Satu lagi gue. Kang Irfan. 7 ya? Memang bukan apa-apa. Oke, kita tidak akan ngomongin tentang Super Mega Tank, tapi kita akan ngomongin tentang project, dan project. Nah, mudah-mudahan nanti juga gue akan menghadirkan project anggota Scavengers ya, dalam rangka 1 tahun Super Mega Tank. Nah, kita akan ngebahas tentang project Dama Reviuda yang pernah gue bahas juga, yang project di Pluit, di Mas itu ya, di rooftop. Oke. Nah, kali ini ternyata Dama baru dapat project besar juga di Samarinda. Oke, sebelumnya ayo dong follow IG-nya Dama Reviuda. Kemudian juga subscribe channelnya, yaitu Aquagraphy Channel ya. Jadi hari ini kita akan ngebahas tentang proses pembuatan project aquascape besar yang dilakukan oleh Dama di Kalimantan Timur. Betul kan? Nah, nanti kalau yang lengkapnya nanti bisa di Aquagraphy nanti ya. Oke, jadi ini projectnya itu tanggal berapa? Itu gue berangkat itu tanggal 25 Maret. Iya, project siapa ini tuh? Boleh sebut namanya nggak sih? Ownernya? Iya. Boleh dong. Boleh. Itu dari Pak Haji Munasar, salah satu agen terbesar di Samarinda. Jadi beliau ini agen sembako. Wow, Pak Haji siapa? Munasar. Pak Haji Munasar, salam kenal. Saya Irfan Hakim. Mudah-mudahan nanti suatu saat bisa melihat secara langsung proyeknya di sana ya. Ini salah satu agen terbesar di Kalimantan Timur untuk sembako. Keren banget Haji Munasar. Jadi Pak Haji itu tiba-tiba ngehubungin lo? Ya, awalnya mungkin karena Mega Tank juga, Super Mega Tank. Alhamdulillah. Terus? Jadi beliau itu pengen punya tank besar di rumahnya. Akhirnya kita tektokan, saya kasih masukan. Terus dia pengennya air terjun, pegunungan kayak di Gunung Fuji, ada bonsainya. Oke, kita bikin desain. Lanjut, fix, langsung kita buat. Semuanya itu dari Jakarta kan. Semua barang-barangnya? Semua barang dari kaca. Tapi bukan bentuk dalam akuarium langsung. Kita bikin bahan-bahannya aja, kita siapin dari Jakarta, kita kirim ke sana. Oke, jadi intinya Pak Haji ini pengen membuat karya aquascape di rumahnya. Betul. Ruang apa? Di ruang teras tengah gitu ya, kayak ada voidnya. Biasanya guys, kalau rumah sultan itu ya bingung ruangan apa, karena ruangan itu begitu banyak. Entah ya kan, apa ruang keluarga, apa ruang gitu, kita nggak tahu ya. Oke, pokoknya cita-citanya ingin membuat aquascape besar
di sebuah ruangan di rumah Pak Haji Munasar. Oke, kita akan mulai ini dia project Dama Revi Yuda. Yang pertama, semua bahan dibikin dan dibawa dari Jakarta. Dari Jakarta. Apa aja? Kita mulai siapin dari mejanya, dari batunya, dari tanamannya, terutama kacanya. Itu semua kan besar ya Kang. Jadi kita semua bawa dari paket. Gua itu taruh di satu tempat, dikirim ke kontainer. Sebentar sebelum sana. Ukurannya berapa aja? Ukurannya 3,5 meter panjangnya. 3,5 meter. Lebarnya 1 meter, tingginya 1,5 meter. Dan itu akuarium. Akuarium. Terus kaca-kacanya lu bawa bentahan-bentahan kaca. Betul. Kacanya itu tebelnya 4 cm, 19 kali 2. Wow. Oke. Kalau ini kan 1,5 kali 3, jadi 4,5. Itu 1,9 kali 2, berarti ya 4 cm. Resikonya besar iya. Kalau tank tinggi di atas 1 meter itu tekanannya itu besar banget kan. Jadi semua harus diperhitungkan dari mulai pengelemannya, dari perkuatannya itu harus kita perhitungkan. Oke. Dibawa kemana? Dibawa ke pasar induk beras karena beliau kan ada karena dia bisnisnya sembako, jadi dia tuh beliau itu selalu ada pengangkutan dari Jakarta ke Kalimantan Timur ke Samarinda. Iya. Per berapa lama? Seminggu 2 kali. Pakai kapal. Pakai kontainer masuk kapal. Betul. Akhirnya dibawanya berapa banyak ke sana pasar induk beras Cipinang. Berangkatlah. Berangkatlah. Berapa lama perjalanan dari Jakarta sampai Samarinda? Untuk si kontainer sendiri via laut itu 3-4 hari. Nah, rencananya itu pada saat kita sampai, kita mau cari alat pendukung nih. Karena si infonya kontainernya baru datang setelah 1 hari kita datang. Dan ternyata pas saat gue datang, kontainer datang. Langsung nggak mau. Proses pemindahan dari kontainer ke truk. Ini kita lihat medannya, gua harus berdiri di atas truk. Kita belum ada persiapan apa-apa, tapi ya bismillah kita coba karena karyawannya banyak ya Kang. Ya udah kita coba dengan tenaga manusia. Ngangkutnya cuy, si kaca-kaca itu. Kaca-kaca itu. Beratnya berapa tuh kira-kira? Satu kaca itu bisa 1 ton Kang. Oh my god. Nah, si Mas ini lagi bikin kayu untuk tatakan supaya kaca akuarium nggak ngejeblak ke belakang. Jadi pada saat didorong dia tidak setidaknya tidak ngebentur terlalu ekstrim. Itu resiko terjepit tangan, keselip, bisa kaca pecah itu pasti ada. Gila. Di sini kita harus pindahin ke truk supaya handlingnya lebih mudah. Kita lihat prosesnya ya. Kita ngakalinnya jadi si kontainer ketemu pantat lah. Jadi langsung tinggal geser dorong. Dorongnya itu pun susah, berat. Oke. Resikonya besar. Akhirnya karena resikonya besar guys, kalau kaca tempered itu ketika kena ujungnya tek, bisa hancur lebur seketika. Tapi kalau ininya digini-gini aman. Tapi kalau ujung sudut apalagi kena benturan, udah langsung remuk gitu. Nah, pada saat di rumah itu yang jadi beban terbesar karena kita dituntut supaya tidak memakai alat berat untuk masuk ke dalam rumah. Karena takut merusak rumahnya, merusak lantai dan lain-lain. Betul, kan? Sementara barang ini berat sekali. Betul kan? Akhirnya kita coba dulu nih hari pertama, kita angkat manual. Kita turunin dari truk,
ke lantai berhasil. Tapi pada saat dari lantai kita, karena itu ada tangga ya, tangganya kan lebih ke lumayan lah, ada kisar 12 anak tangga. Pak Haji dampingin tuh. Pak Haji juga ngeliat. Itu Gue tahu tuh rasanya Pak Haji kayak gimana. 25 orang sampai 30 orang lah ngangkat satu kaca. Ini 2 ton nih. Nggak kuat. Malah merosot. Karena nggak ada pegangan apa-apa, mereka kan jepit dari bawah nih gini. Kalau satu komando nggak sama, resiko terjepit tangan kaca kan bisa putus tangan tuh kan. Ah, beneran lu? Iya berat kan. Mereka itu mikirin di situ. Jadi nggak bakalan keangkat itu kaca karena mereka kerjanya itu kepikiran safety tangannya, licin juga kan, berkeringat. Nggak berhasil. Udah saya bilang jangan dipaksain deh. Coba nanti saya pikirkan lagi bagaimana caranya supaya ini bisa keangkat. Jadi hari pertama nggak berhasil tuh ngangkat. Hari pertama. Nah, ini didiemin aja lagi. Didiemin. Disenderin. Disenderin. Kayak cakwe, tapi nyender. Hari kedua saya mikir gimana caranya ya. Oke, kita coba pakai forklift kan. Kita bawa forklift, kita Mulai alat berat dong masuk. iya mau nggak mau. Terus forkliftnya kita lapis pakai busa hati, nggak berhasil juga kan hari kedua karena melalui tangga itu nggak bisa mentok kacanya. Kalau si meja aman, yang meja yang dibawa. Oh iya, meja itu juga pas mau masuk ke dalam rumah nggak bisa kan? Kenapa lagi? Karena belok kan, ada belok kepanjangan meja. Akhirnya apa yang dilakukan? Kita potong mejanya. Meja yang udah dibuat di Jakarta, hasil pengukuran. Jadi sebelumnya lu survei dulu ke sana. Ada orang yang Ukurin. ngukurin. Oke. Untuk percaya, bener tapi ukurannya. Bener tidak? Enggak bener. Jadi infonya itu 3,5 meter. Bener sih 3,5 meter. Cuma kita nggak lihat tuh ada pot sebelah kiri yang bentuknya seperti ini kan. Jadi itu yang bikin ganjel. Akhirnya kita belah dua, kita rubah belah dua, yang sebelah kirinya kita cowok. Jadi sisi yang setengah kita masukin dulu, setengah lagi masukin. Baru dilas. Baru dilas di dalam. Tapi pelajarannya berarti lu harusnya ngukur sendiri. Tapi karena jarak dan jauh juga sih ya. Betul, dan efisiensi waktu. Iya betul, efisiensi waktu. Oke. Akhirnya meja udah ada solusinya. Jadi yang masuk itu meja dulu. Meja dulu mas. Baru kaca. Kaca kita senderin dulu semua di tembok di bagian dalam. Jadi meja masuknya itu juga pakai forklift karena ngepres banget kan. Jangan lupa ya untuk subscribe juga The Hakims Junior, The Hakims Aviary, dan juga The Hakim Story. Karena setiap minggunya kita ada giveaway. Ayo subscribe 4 channel ini. Lalu di hari ketiga saya mikir ya udah deh, kita cari material terdekat, kita beli roda, kita bikin fondasi, kita bikin troli dari besi, semua bawa dikasih roda. Terus kita kasih landasan, kita bikin dari triplek, kita perkuat. Buat nanjak ke si tangganya, tangga ke rumah. Tangga ke rumah. Bisa. Belum. Kita udah bikin landasan, ternyata terlalu curam. Jadi si kaca itu mentok. Kayak tangga ini gini, Iya. jadi duk gitu ya. Iya, jadi ngeri juga kan. Akhirnya kita bongkar lagi, tambahin panjang supaya landasannya lebih rendah. Masuk akhirnya. Akhirnya masuk.
Nah, pada saat pasang kacanya juga kita butuh si forklift. Tadi tuh rencananya pas malam itu kita udah nyari muter mau pakai hoist crane. Cuma untuk bikin hoist crane itu tiangnya tinggi, mungkin nanti bisa merusak Atapnya, iya. Akhirnya ya semaksimal mungkin kita pakai forklift sama tenaga manusia. Itu udah hari berapa ya? Hari keempat tapi malam kita kejar terus sampai karena kan waktunya ada 6 hari kita kerja dan gua tuh perintahnya 6 hari. Setelah semuanya ada di tempatnya, pemasangan akuarium kaca-kaca tersebut. Iya, pemasangan kaca akuarium itu harus teliti juga sebenarnya kan. Oke. Dan itu ada trik khusus. Kalau boleh gue bocorin ya caranya ya. Jadi mereka Terserah sih. nggak apa-apa lah berbagi ilmu. Nah ini serunya nih. Jadi kan kalau masang kaca biasanya orang alas sama kaca langsung taruh gini ya kan, terus disilen sininya, silen keliling, udah beres tinggal. Nah berhubung besar dan tekanannya tinggi, jadi setelah disilen keliling kita kasih lagi alas namanya ban ya, ban kaca di sini tempel, disilen lagi. Itu tahap kedua. Tahap ketiga setelah ban kaca ini ada, di sikunya kita tempel lagi kaca. Oh iya. Kaca tipis. Jadi benar-benar melekat banget ya. Jadi lemnya itu hampir 10 cm ada kali. Wow. Dan itu resikonya adalah kalau ukuran-ukuran besar itu tuh kalau tekanannya nggak kuat, brak. Karena gue dulu pernah, gue di apartemen gue bikin akuarium gede, gue lagi tidur, dar. Berasa syuting film Titanic. Beneran deh. Langsung banjir gitu, gue langsung nyelamatin ikan-ikan gue subuh-subuh. Oh, itu nightmare banget buat gue. Jadi gue kalau bikin akuarium tuh kekuatan itu sangat penting sekali. Gitu. Jadi kekuatan awal itu modal untuk sebuah keindahan. Percuma indah kalau misal Nggak ada nggak kuat, iya. Percuma baik kalau nggak ada rasa. Iya. Akhirnya terpasanglah si akuarium dengan panjang 3,5 meter, jadi 3,5 meter. Jadi Untuk bukan kaca yang harus direvisi ya. Lebar berapa? 1 meter. 1 meter, tinggi Tinggi 1,5 meter. 1,5 meter. Tadinya mau 180. dan akuariumnya itu jadi sudah meja sudah ada, akuarium sudah berdiri, sudah di lab, didiamkan berapa lama? Bagusnya itu 1 bulan. Sebenarnya kemarin itu kita pas 2 minggu itu udah mau balik, cuma mikir nanti resiko besar, lebih baik kita diamkan silen itu selama 1 bulan Supaya lebih kuat, merekat dan menyatu ya. Betul kan, karena tinggi kan. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana usaha dari tim Damar Reviewda kembali akan berangkat ke Samarinda, Kalimantan Timur untuk menyelesaikan tugas utamanya. Jadi selain membuat akuariumnya, mejanya, selanjutnya akan dilakukan adalah dekorasinya. Itu untuk aquascape. Tapi predator atau apa sekarang soal aquascape itu bisa jadi predator dan lain-lain lah, bisa discuss, bisa segala macam. Jadi Pak Haji ini pengen pemandangan gunung, di mana gunung itu ada air terjun yang turun. Jadi kita buat air terjun pasir. Akhirnya makin Iya, terjun pasir ya. Iya. Itu Mas Yoyo dulu juga awalnya katanya ya. Oke.
Sip, kalau begitu guys. Nah, di episode kali ini kita melihat bagaimana usaha dari tim Damar Reviuda untuk membuat akuarium yang cukup besar. Dan selanjutnya di episode berikut kita akan melihat bagaimana keinginan dari Pak Haji akan terwujud, yaitu membuat pegunungan dari Air terjun. pegunungan Pegunungan dengan air terjun pasir. dan ada pohon bonsainya nanti. Bonsai kecil. Sultan mah bebas punya cita-cita apapun, insya Allah bisa terwujud ya. Amin. Oke, kalau gitu episode ini segini dulu. Minggu depan kita akan melihat bagaimana usaha dari tim Damar Reviuda mewujudkan keinginan Sultan Sembako dari Samarinda, Kalimantan Timur, Bapak Haji Munazar. Pak Haji Munazar, bismillah ya, sukses ya. Oke guys, ayo subscribe Aquagraphy channel dan juga follow juga IG-nya Damar Reviuda. Setiap hari Rabu di The Hakim Channel selalu ada tayangan project, dan project. Setelah project Pak Jenderal, ini selanjutnya adalah project Pak Haji. Bye bye guys, sukses nama ya. Ini langsung berangkat ke Kalimantan nih. Assalamualaikum.